Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 30 Juli 2022 dalam Pekan Biasa ke-17 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Margareta Yvonne, Mazmur dilantunkan oleh Michael Kirieko, dan renungan ditulis oleh Stefanus Joko Triantoro. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Yeremia, bab 26, ayat 11 sampai dengan 16, dan ayat 24. Setelah Yeremia ditangkap karena nubuat yang disampaikannya, para imam dan para nabi berkata kepada para pemuka dan seluruh rakyat, "Orang ini patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah bernubuat tentang kota ini, seperti yang kalian dengar dengan telingamu sendiri." Tetapi Yeremia berkata kepada para pemuka dan seluruh rakyat, "Tuhanlah yang telah mengutus aku bernubuat tentang kota dan rumah ini. Tuhanlah yang mengutus aku menyampaikan segala perkataan yang telah kalian dengar itu. Oleh karena itu, perbaikilah tingkah langkah dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan mencabut kembali malapetaka yang diancamkannya atas kalian. Tetapi aku ini, sesungguhnya aku ada di tanganmu. Perbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar menurut anggapanmu. Hanya ketahuilah sungguh-sungguh bahwa jika kalian membunuh aku, maka kalian mendatangkan darah orang tak bersalah atas dirimu dan atas kota ini beserta penduduknya. Sebab Tuhan benar-benar mengutus aku kepadamu untuk menyampaikan segala perkataan ini kepadamu." Lalu berkatalah para pemuka dan seluruh rakyat itu kepada para imam dan para nabi, "Orang ini tidak patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah berbicara kepada kita demi nama Tuhan Allah kita." Maka Yeremia dilindungi oleh Ahikam bin Safan, sehingga ia tidak diserahkan ke dalam tangan rakyat untuk dibunuh. Demikianlah sabda Tuhan. Pada waktu Engkau berkenan, jawablah aku ya Tuhan.
Lepaskanlah aku dari dalam lumpur, supaya jangan aku tenggelam. Biarlah aku lepas dari orang-orang yang membenci aku, dan dari air yang dalam. Janganlah gelombang air menghanyutkan aku, atau tubir menelan aku, atau sumur menutup mulutnya di atasku. Pada waktu Engkau berkenan, jawablah aku, ya Tuhan. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripada-Mu, ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan lagu syukur. Pada waktu Engkau berkenan, jawablah aku, ya Tuhan. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah. Biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin, dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Pada waktu Engkau berkenan, jawablah aku, ya Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Berbahagialah yang dikejar-kejar karena taat kepada Tuhan, sebab bagi merekalah kerajaan surga. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 14, ayat 1 sampai dengan 12. Sekali peristiwa, sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes.
sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, "Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam, lalu diberikan kepada Putri Herodias. Dan Putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Kebenaran yang menyakitkan, tetapi menyelamatkan. Renungan dibawakan oleh Marieta Evelyn. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Suhokgi, seorang pejuang kemanusiaan, pernah berkata, "Umumnya orang tidak suka mendengar kebenaran, karena kebenaran itu seringkali menyakitkan." Saya pernah merasakan tidak enaknya kalau dikritik atau ditegur orang. Walaupun teguran orang itu benar dan saya menyadari apa yang saya lakukan itu salah dan pantas ditegur, tetapi saya merasa sakit hati. Hal ini terjadi berulang kali dan tetap saja saya tidak dapat menerimanya. Saya juga sering bereaksi cepat dan gegabah atas kritikan dan teguran orang, dengan maksud menyangkalnya dan merasa apa yang sudah saya perbuat adalah benar. Tindakan saya ini malah berujung pada penyesalan, karena reaksi saya tersebut justru memperburuk keadaan. Sampai pada suatu saat, saya mendapat pengajaran dan mencoba untuk memahami dan menerima bahwa kritikan dan teguran orang itu tujuannya supaya saya bisa memperbaiki kesalahan, bertindak benar, dan belajar lebih baik lagi. Saat itu, ketika mendengar kritikan atau teguran orang, saya berusaha untuk menahan diri, menarik nafas panjang, dan mencoba untuk mendengarkan dengan baik kritikan, teguran, dan pendapat orang lain tentang tindakan atau hasil pekerjaan saya. Saya mencoba menerima dan mempelajari apa saja pendapat orang untuk meningkatkan kemampuan dan hasil karya saya. Yang baik saya ambil, yang kurang baik saya singkirkan. Setelah seringkali saya bisa bersikap menerima seperti itu, ganjalan di hati akibat kritikan dan teguran orang hilang sudah. Malah menjadi bagian yang menyenangkan bagi saya. Dalam Injil Matius kali ini, kita minimal menemukan 2 sikap kontras yang pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Yang pertama, sikap berani bertindak benar seperti Yohanes Pembaptis yang menunjukkan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Dalam mewartakan pertobatan kepada orang, termasuk kepada seorang raja seperti Herodes. Ia tidak takut, walaupun konsekuensinya
ia harus berhadapan dengan penderitaan, penyiksaan, dan maut sekalipun. Dan yang kedua, sikap seorang Herodes yang tidak mau menerima teguran Yohanes Pembaptis, tetapi lebih suka mengikuti keinginan duniawi yang menyesatkan dan berujung pada penyesalan. Herodes terlalu sombong untuk menerima teguran seorang nabi yang bermaksud menyelamatkannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sering kita takut untuk mengungkapkan kebenaran. Kita takut menegur bila kita melihat dan menghadapi ketidakbenaran. Takut dibilang sok suci, sok tahu, atau bahkan dimusuhi karena kita telah membongkar kesalahan orang lain. Kita lebih memilih menghindar, masa bodoh, atau pura-pura tidak tahu tentang apapun kekeliruan yang terjadi di hadapan kita. Kebenaran memang terkadang tidak menyenangkan, sehingga sedikit sekali orang yang berada dalam kumpulan tersebut. Namun orang yang membuka dirinya terhadap kebenaran dan menerima hal yang paling menyakitkan sekalipun, kelak akan terbukti bahwa ia berada di tempat yang benar. Bagi orang percaya, hidup dalam kebenaran menjadikan kita orang yang berbahagia. Seberapa siapkah kita menerima kebenaran? Masihkah kita memilih kebenaran ketika hal itu terasa menyakitkan? Beranikah kita menyuarakan kebenaran seperti Yohanes Pembaptis? Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kerahiman, berilah kami kemampuan dan kekuatan iman untuk dapat menyuarakan kebenaran. Berilah kami keberanian untuk menegur yang salah. Begitu pula keikhlasan untuk menerima kritikan dan teguran atas perbuatan kami yang salah. Jadikan kami pewarta kabar sukacita kepada keluarga kami, teman-teman kami, dan semakin banyak orang di sekitar kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.